Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu mata kuliah Al-Idarah wal Isyraf At-Tarbawi, yaitu Ustadz Ahmad Fauzi MPD, yang telah memberikan kami kesempatan presentasi pada saat ini. Di sini saya Wildan Afik beserta Lita Arofu akan menjelaskan terkait konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama akan kami bahas yaitu pengertian administrasi pendidikan. Yang kedua ada fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Yang ketiga ada manfaat administrasi pendidikan. Yang keempat ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang kelima ada peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi berasal dari kata berarti intensif, dan ministrer berarti melayani atau membantu atau mengarahkan, bahasa Latin. Yang kemudian diserap oleh bahasa Inggris, administer berarti manage affair, dan administration yang berarti management of public affair. Sedangkan administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama, sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama, fungsi administrasi pendidikan yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan itu merupakan salah satu syarat yang mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Perencanaan juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Pengarahan merupakan usaha untuk memberikan bimbingan serta pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, agar dapat memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang telah berkontribusi baik secara struktural maupun fungsional. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah kegiatan untuk mengukur efektivitas pekerjaan yang sudah dilaksanakan serta tingkat efisiensi dari penggunaan komponen pendidikan yang lain dalam usaha untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan itu ada 3. Yang pertama ada tujuan jangka pendek. Administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen dari proses pendidikan meliputi komponen siswa, pegawai, guru, sarana atau prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif. Ada juga tujuan jangka menengah. Administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Yang terakhir yaitu tujuan jangka pandang. Administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, yang ketiga yakni manfaat administrasi pendidikan. Manfaat administrasi pendidikan yang pertama yaitu dapat mengetahui dan menyadari tugas dan kewenangan yang dipikulnya serta mengetahui cara melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing. Yang kedua, dapat menghindarkan dari pekerjaan
beberapa kesalahan kerja atau overlapping kerja atau tugas. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai efektif dan secara tepat. Yang keempat, dapat mengetahui batas hak dan kewajiban dari masing-masing tenaga kependidikan. Yang keempat, ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut Hadar Nawawi, ruang lingkup administrasi pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manajemen administratif. Bidang ini disebut juga dengan manajemen of administrative function, yakni kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengarahkan agar semua orang dalam kelompok kerjasama mengerjakan hal yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, manajemen operatif. Ini bidang kegiatan yang dapat disebut juga dengan manajemen of operative function, yakni kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing dengan tepat dan benar. Yang kedua, menurut pendapat dari Ngalim Purwanto, ruang lingkup administrasi pendidikan dibagi menjadi 7. Yang pertama ada manajemen administrasi untuk sekolah, yang kedua administrasi personal sekolah dan guru, yang ketiga administrasi siswa, yang keempat pengawasan administrasi kejaran, yang kelima pembuatan kurikulum dan pelaksanaan administrasi, yang keenam pembangunan gedung sekolah dan perencanaan administrasi, dan yang ketujuh manajemen hubungan masyarakat dan sekolah. Yang kelima yakni peran guru dalam administrasi pendidikan. Peran guru ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peran guru dalam kurikulum, yaitu guru menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman kegiatan. Yang kedua yakni peran guru dalam kesiswaan, yakni guru menciptakan suasana kondusif saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Setelah itu ada menyeleksi siswa, mendata hasil belajar siswa, serta melakukan pembinaan kepada siswa di sekolah. Yang ketiga ada peran guru dalam personal. Peran guru dalam personal ini mencakup membuat buku induk pegawai, membantu memperlancar kebijaksanaan dalam kepegawaian, serta membuat laporan data sekolah dan pegawai. Dan yang keempat, ini ada peran guru dalam sarana dan prasarana ini. Guru berkontribusi dalam perencanaan dan pengadaan alat bantu siswa. Guru berkontribusi dalam pemanfaatan serta pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Syukron ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.